Pemirsa, perilaku kasar murid terhadap guru kembali berulang. Seorang murid berkata kotor kepada gurunya secara tidak langsung dan unggahnya di media sosial. Kepujian anak didik kepada guru kembali terjadi dan kali ini seorang siswa mengumbar kata-kata kasar terhadap gurunya di ruang kelas. Rekaman kejadian tersebut viral setelah diunggah pelaku di media sosial. Di tengah gedung-gedung tinggi dan jadwal kuliah yang padat, kampus seharusnya menjadi tempat lahirnya gagasan, bukan umpatan. Tapi realitanya, makin banyak mahasiswa yang berbicara kasar, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dari candaan teman hingga debat di kelas, bahasa yang dilontarkan sering sekali jauh dari kesan intelektual. Jadi semenjak berkuliah di Universitas Brawijaya, seberapa sering kamu mendengar mahasiswa VIA itu berbicara kasar? Saya sebagai mahasiswa VIA sendiri tuh cukup sering mendengar mahasiswa VIA untuk bercanda menggunakan bahasa kasar, apalagi ketika sedang bersama teman-temannya dan sedang mengekspresikan bahasa mereka. Kalau dari aku sering banget ya, untuk mahasiswa VIA sering banget aku dengar mereka gunakan bahasa kotor. Dari apa yang ada di sekitar aku di lingkup VIA itu cukup familiar dan cukup sering sih. Ketika kita sendiri itu berbicara kasar atau mendengar sekeliling kita itu berbicara kasar, pernah nggak sih Kak kayak hati kita ini ngatain kalau itu tuh salah gitu? Oke, kalau dari pribadi dulu ya, kalau aku tiba-tiba kayak respect ngomong bahasa kotor, jujur hati nurani aku tuh kayak, duh ini udah salah. Ataupun ketika mendengar teman aku atau orang-orang ngomong bahasa kotor, aku juga kayak tergerak, aduh ini udah salah gitu. Kalau dari aku pribadi, setiap kali aku berbicara kasar atau aku mendengar teman-teman aku berbicara kasar, udah pasti merasa janggal. Dimana berarti kalau merasa janggal itu hati nuraninya merasa bersalah gitu. Ya, sering kali saya merasa seperti saya melakukan hal yang salah dengan cara berkata kasar, karena itu bisa jadi di depan orang itu nggak enak dan juga itu merupakan tutur yang salah gitu ya kalau kita berbicara kepada sesama seperti itu. Sebenarnya menurut kakak gimana sih seharusnya mahasiswa Kristen itu merespon teman khususnya yang beragama Kristen saat mereka berbicara bahasa kotor gitu? Kalau untuk respon, kalau teman yang berbicara kasar, kalau aku pribadi menegur dengan baik aja. Gimana tanggapan atau yang mereka tangkap itu balik lagi ke merekanya. At least kita sebagai teman udah menegur aja. Jadi tapi menegur dengan baik ya, karena ini kan konteksnya teman gitu. Baik, selayaknya kita sebagai orang Kristen yang mempelajari tentang kasih, ya kita seharusnya menegur teman kita dengan baik dan penuh kasih, dengan mengingatkan kepada mereka untuk baiknya menjaga tutur kata kita untuk tetap berbicara sopan di tempat umum seperti itu. Kalau menurut aku pastinya menegur ya, karena kita sebagai mahasiswa Kristen tentunya kita tuh harus menerapkan nilai-nilai kekristenan ya. Jadi yang bisa aku lakukan itu menegur, terus mengingatkan kalau ini kita nggak boleh nih ngomong bahasa kotor. Lalu menurut kamu nih, apa aja sih faktor-faktor yang mendorong mahasiswa Kristen itu menggunakan bahasa gaul yang mengandung kata-kata kasar gitu? Menurut saya sendiri, penggunaan bahasa kasar itu dipengaruhi oleh lingkungan yang sering kita temani gitu ya. Kemudian juga ada rasa dari mahasiswa itu sendiri untuk diterima di lingkungan yang menurut mereka itu keren gitu. Jadi mereka menggunakan bahasa kasar agar bisa diterima di lingkungan tersebut. Kalau faktor yang mendorong menurut aku lingkungan sama keseharian, karena kalau misalnya keseharian udah terbiasa berbicara kasar, jadinya merasa itu hal yang wajar gitu, diwajarkan. Oke, kalau dari faktor-faktornya menurut aku itu dari faktor eksternal. Jadi itu bisa dari pergaulannya atau lingkungannya dia gitu. Menurut kakak, gimana sih cara kita untuk langkah-langkah kecil mungkin untuk mahasiswa Kristen itu dapat meminimalisir penggunaan bahasa kasarnya mereka dalam sehari-hari? Kan setiap orang tuh punya cara buat merubah sikap mereka masing-masing. Kalau dari aku pribadi, kalau emang bener pengen berubah dalam berbicara, itu sebaiknya kalau emang nggak bisa berbicara yang baik,
meminimalisir bicaranya aja. Jadi supaya nggak familiar atau nggak mengucapkan kata-kata kasar. Daripada berbicara kata-kata kasar, lebih baik diam dulu aja dan jangan banyak bicara gitu. Oke, jadi menurut saya mahasiswa Kristen itu bisa menjaga pergaulan dengan teman-teman yang bisa mendorong kita untuk bertutur kata lebih sopan gitu. Karena ya pada dasarnya saya juga tidak memaklumi untuk menggunakan penggunaan bahasa kasar karena itu tidak mencerminkan iman Kristen gitu ya, yang penuh kasih gitu, dengan cara mencaci maki orang seperti itu. Oke, kalau untuk meminimalisir, menurut aku itu bisa dari memfilterisasi bahasa-bahasa yang dia gunakan. Jadi kayak sebelum dia berkata, dia tuh kayak mikir, aduh ini salah nggak ya kalau aku ngomong kayak gini. Atau juga dia bisa menghindari pergaulan yang mungkin membawa dia terjerumus ke bahasa-bahasa kasar gitu. Lalu, apakah berbahasa kasar ini bisa dimaklumi dalam situasi tertentu nih? Menurut saya juga balik lagi ke yang tadi, saya juga tidak memaklumi untuk menggunakan bahasa kasar secara berlebihan meskipun dia juga lagi keadaan marah atau emosi, tapi dari situ juga kita seharusnya bisa mengontrol emosi dan tutur kata kita ketika kita sedang emosi, seperti itu. Kalau bahasa kasar atau bahasa kotornya itu masih dalam konteks bisa dimaklumi, nggak apa-apa kalau kayak tiba-tiba refleks. Tapi kalau dalam istilah formal atau lagi sama orang yang tua itu sebaiknya enggak sih. Menurut aku pribadi nggak bisa dimaklumin, even itu di situasi bermain atau apapun itu, karena itu kan akan jadi kebiasaan yang dimana nanti ada beberapa kegiatan formal karena kita sudah terbiasa dan kita malah dianggap tidak memiliki attitude yang baik aja gitu. Apa harapan kamu terkait penggunaan bahasa mahasiswa Kristen ke depannya? Saya berharap mahasiswa Kristen itu kedepannya bisa lebih menjaga tutur kata gitu, dan karena di Alkitab juga ada beberapa ayat yang menyuruh kita untuk tetap bertutur yang sopan gitu ya. Jadi menurut saya gitu ya, kita tetap harus menjaga kasih sayang kita kepada teman dengan cara tidak bertutur kasar dan untuk menjaga lingkungan kita tetap positif seperti itu. Kalau dari aku pribadi, dari aku dan untuk mungkin teman-teman yang lain, lebih berpikir lagi untuk mengeluarkan apa yang diucapkan aja sih, karena dan kesadaran diri aja supaya dan mau berubah lebih baik gitu aja sih. Oke, kalau harapan dari aku semoga kedepannya kita sebagai mahasiswa Kristen bisa lebih meminimalisir penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dan pelaksanaan proyek, dapat disimpulkan bahwa masih banyak mahasiswa yang secara refleks menggunakan bahasa kasar dalam percakapan sehari-hari, baik dalam konteks bercanda maupun ketika sedang emosi. Namun di sisi lain, kesadaran diri dan hati nurani mereka masih hidup, terlihat dari rasa bersalah yang timbul setelah berkata kasar. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk perubahan positif. Nilai-nilai agama Kristen, khususnya ajaran tentang kasih, kesopanan, dan pengendalian diri masih menjadi pedoman yang kuat bagi mahasiswa untuk menilai dan memperbaiki perilaku mereka.